Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencintai Nabi adalah kebaikan besar yang menyempurnakan iman kita. Kemarin kita sudah sebutkan itu, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak sempurna iman kita sampai beliau harus lebih kita cintai melebihi apapun. Melebihi orang tua, melebihi anak kita sendiri, dan melebihi semua manusia, bahkan melebihi diri kita. Nah, cinta ini soal rasa, soal hati. Dia sama seperti semua rasa cinta yang kita alami. Basicnya sama. Dia tidak pernah benar, dia tidak pernah tulus tanpa rasa, tanpa diikuti dengan hati. Begitu ya. Mencintai Nabi juga menjadi faktor yang bisa menyelamatkan kita. Jadi tidak sederhana ya. Dalam hadis yang menjelaskan tentang bagaimana seorang sahabat datang kepada Nabi kemudian bertanya terkait hari kiamat. Datang sahabat bertanya kepada Nabi SAW dan ia berkata, "Ya Rasulullah, matas sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Rasulullah SAW tidak menjawab kapan hari kiamat karena memang Rasulullah sendiri tidak tahu kapan tepatnya hari kiamat itu tiba. Seperti yang beliau jawab saat ditanya oleh Jibril dalam hadis yang lain. Ketika Jibril bertanya, "Akhbirni anis sa'ah," ya Muhammad, beritahu aku kapan hari kiamat tiba. Rasulullah menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Tapi Rasulullah mengajak pemuda tadi untuk concern pada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi dirinya kalau kiamat tiba. Maka Rasulullah balik bertanya kepada pemuda itu, kepada sahabat tadi, "Madza a'datta laha?" Apa yang sudah kau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Apa yang sudah kau siapkan bila hari kiamat tiba? Anak muda tadi menjawab bahwa ia tidak memiliki banyak persiapan, dia tidak memiliki banyak amalan. Hanya saja katanya, "Anni uhibbullaha wa rasulah." Aku cinta Allah dan Rasulnya. Apa jawab Nabi setelah itu? Kata Nabi SAW, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Jadi mencintai Nabi itu tidak hanya kata-kata yang terucap, tapi memang harus diikuti dengan rasa tentang orang yang kita cintai. Nah, cinta itu akan kuat kalau memang kita mengenal dekat orang yang kita cintai itu, sehingga apa yang kita lakukan berupa mengkaji keseharian Nabi SAW ini diharapkan bisa membantu kita lebih bisa mencintai Rasulullah SAW karena kita mengenal beliau lebih dekat. Atau ada lagi kisah lain yang terjadi pada seorang sahabat, Nu'aiman bin Amr. Ini sahabat yang terkenal suka ngelucu, tapi dia hadir saat perang Badar terjadi. Dia juga hadir saat perang Uhud terjadi. Dia terlibat dalam peperangan Badar dan Uhud, dan ini sahabat-sahabat yang mulia, ya. Tidak semua sahabat yang berkesempatan hadir di perang Badar dan Uhud. Nah, Nu'aiman bin Amr satu di antara yang hadir. Tetapi kelucuannya tetap ada, gitu ya. Ada banyak kejadian dalam sejarah hidup beliau tentang bagaimana lucunya dia, gitu ya.
dan sudah dikisahkan juga oleh banyak ustadz kita dengar. Nah, suatu ketika sebagai seorang manusia biasa, dalam kitab-kitab sirah dijelaskan, Nuaiman tergoda dan minum minuman keras. Lalu setelah itu terjadi, Rasulullah SAW menghukumnya. Nah, di antara kejadian-kejadian itu, ada seorang sahabat yang lain dan datang dan berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, izinkan aku membunuhnya. Izinkan aku menghukumnya lebih berat." Gitu. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, "Jangan, biarkan dia, karena dia mencintai Allah dan Rasul." Jadi coba bayangkan saja bagaimana cinta Allah, cinta Rasul secara khusus itu punya keutamaan yang luar biasa. Nah, kemarin kita sudah coba membaca ya apa yang ada dalam kitab Al-Yaumun Nabawi. Kita ulas sebentar supaya kita ingat ya, karena kita berharap dengan membaca ini jadi kita ingat betul apa saja yang dilakukan oleh Nabi dalam keseharian beliau. Kemarin kita sudah membaca, kita mendengar dan mengetahui bahwa Rasulullah SAW bangun di pagi hari saat mendengar adzan Bilal. Kemudian beliau bersiwak, lalu membaca doa bangun tidur seperti biasa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Beliau kemudian berwudu ya. Lalu sholat 2 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh ya. Ada banyak riwayat tentang apa yang beliau bacakan. Di antara riwayat yang disebutkan, beliau membaca surat Al-Fatihah, kemudian di rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, dan di rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Ada riwayat lain tentang bacaan yang lain, tapi 2 rakaat itu beliau lakukan dengan singkat, tidak panjang. Nah, setelah sholat, beliau kemudian menoleh dan melihat istrinya. Ya, dijelaskan kemarin ya dalam kitab Al-Yaumun Nabawi bahwa kalau istrinya sudah bangun, beliau akan mengungkapkan kata-kata indah sebagai awal obrolan dari suami kepada istrinya. Tapi kalau istrinya masih tidur, beliau berbaring juga di atas sisi kanan tubuh beliau sambil menunggu qomat. Lalu begitu Bilal telah melihat para sahabat kumpul dan semua telah siap, Bilal akan datang kepada Rasulullah, karena rumah istri-istri Nabi tidak berjauhan dari masjid ya, jaraknya sangat dekat dengan masjid. Bilal kemudian menyampaikan kepada Nabi bahwa sholat telah siap dilaksanakan. Lalu Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Begitu keluar, beliau berdoa seperti yang sudah kita ketahui doa saat keluar dari rumah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udal, an azilla au uzal, an adlima au udlam, au ajhala au yujhala alai. Seperti kemarin sudah kita jelaskan. Beliau membacakan doa saat keluar dari rumah, kemudian beliau masuk ke masjid. Saat masuk masjid pun beliau memulai dengan membaca doa ya. Ini biar review dan kita ingat kembali kan. Beliau masuk lagi ke masjid membaca doa. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Lalu beliau menuju ke mihrab tempat beliau berdiri untuk mengimami sholat. Nah, kadang-kadang disebutkan rambut beliau masih meneteskan air ya, artinya beliau baru mandi. Malah ada kejadian beliau sudah berdiri di mihrab, tetapi beliau lupa bahwa beliau masih dalam keadaan junub, sehingga beliau meminta sahabat untuk menunggu. Beliau kembali lagi ke rumah untuk mandi sebentar, balik lagi dan melaksanakan sholat bersama para sahabat. Sholat subuh ya,
di sama seperti beliau melakukan ibadah salat yang sudah kita ketahui, membaca Al-Fatihah, kemudian surat di rakaat pertama, rakaat kedua juga demikian. Kadang-kadang di rakaat kedua beliau membaca kunut saat ada musibah yang menimpa umat Islam atau ada situasi sulit yang terjadi di tengah-tengah umat Islam yang membutuhkan doa khusus, sehingga beliau harus kunut untuk membacakan doa agar musibah atau situasi sulit itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai selesai beliau salam, beliau berzikir seperti yang juga sudah kita ketahui tentang zikir setelah salat, lalu beliau menoleh dan berhadapan dengan sahabat, bisa berputar ke arah kanan, bisa juga ke arah kiri, lalu beliau melanjutkan zikir sampai selesai, ya. Nah, apalagi yang terlewat setelah itu? Setelah itu kemudian beliau juga berzikir dengan zikir-zikir yang diajarkan kepada kita oleh beliau di pagi hari. Zikir yang sama juga yang nanti akan dibacakan di sore hari. Ya, beliau berzikir dengan banyak zikir yang kita ketahui seperti asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa atmim alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan contoh zikir-zikir pagi lainnya yang banyak dan kita bisa temukan di banyak buku-buku tentang zikir Nabi. Setelah berzikir kemudian beliau apa lagi? Masih ingat? Sampai situ ya. Nah, kemarin di bagian akhir sempat disebutkan, dan beliau biasa didatangi oleh orang-orang Madinah. Ya, saat beliau ada di Madinah didatangi oleh orang-orang yang mengirim utusannya atau mereka sendiri datang untuk membawa wadah yang berisi air dan meminta Nabi memasukkan tangannya ke dalam air tersebut untuk mendapat keberkahan dari tangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemarin sampai di situ ya. Oke. Nah, hari ini kita lanjutkan. Kalau kemarin kita ceritanya kurang lebih seputar menjelang pagi ya, fajar menjelang pagi. Hari ini kita lanjutkan lagi. Apalagi yang beliau lakukan setelah itu ya. Syekh At-Tariri menjelaskan, wa rubbama bada'ahum bimau'izatin kama fi hadits Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala. Bisa jadi ini beliau posisinya masih di masjid ya. Ini belum keluar dari masjid ya. Jadi bisa jadi setelah itu beliau kemudian memulai menasihati mereka, para sahabat, dengan nasihat-nasihat ringan seperti yang pernah terjadi saat beliau menasihati sahabat tentang keutamaan berpegang teguh dengan sunnah beliau. Hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ba'da salatil fajri mau'izatan balighah zarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Faqala rajulun innaha ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Famadza ta'hadu ilaina ya Rasulullah. Jadi dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan suatu hari Rasulullah pagi hari setelah subuh Rasulullah menasihati kami. Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan, dengan nasihat wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Nasihat yang menggetarkan hati kami dan membuat sebagian di antara kami meneteskan air mata. Sampai ada yang berkata di antara kami, ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Ya Rasulullah, seakan-akan ini nasihat
perpisahan. Fa'ausina, tolong titipkan wasiat kepada kami. Begitu. Jadi saking sedihnya wasiat itu atau nasihat itu, saking dalamnya pesan Nabi itu, ada yang menduga jangan-jangan ini nasihat terakhir, sehingga dia merasa penting untuk meminta wasiat. Wasiat itu kan pesan di akhir kehidupan seseorang. Lalu Rasulullah SAW berkata, usikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah ila akhiril hadis. Jadi itu contohnya bahwa di pagi hari itu Rasulullah kadang-kadang menasihati para sahabat. Salah satunya seperti ini nih, nasihat tentang wasiat agar para sahabat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendengar dan taat kepada para pemimpin. Walaupun yang pemimpin itu berasal dari kaum budak atau hamba sahaya, ya. Artinya pentingnya bertakwa kepada Allah dan pentingnya umat Islam bersatu, pentingnya persatuan umat Islam dan selalu taat dan mendengar kepada pemimpin. Nah, itu contoh. Mungkin ada juga contoh yang lain, tapi yang penting bagi kita adalah di pagi hari setelah berzikir, kemudian melayani beberapa orang yang datang, Rasulullah juga menyempatkan diri di pagi hari di masjid untuk menasihati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru alaihim hadhihi al-'idad, innama kana yatakhawwaluhum biha wa yata'ahaduhum min ghairi imlal. Tapi juga Rasulullah tidak selalu setiap saat, setiap selesai subuh itu memberi nasihat kepada para sahabat. Tapi beliau selalu memilah-milih gitu, waktu yang tepat. Jadi kadang-kadang beliau menasihati, kadang-kadang juga tidak, ya, karena beliau juga khawatir para sahabat bosan dengan nasihat yang dilakukan terus menerus, ya. Dalam sebuah riwayat seorang sahabat menjelaskan, kana sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mawa'id karahatas sa'amati minna. Jadi Rasulullah SAW memang memilah-milih begitu, ya, tidak selalu, tidak setiap saat, tapi dari waktu ke waktu beliau melihat situasi yang tepat, beliau menasihati para sahabat. Artinya tidak terus menerus, karahatas sa'amati alaina. Beliau khawatir jangan-jangan para sahabat bosan, begitu ya, kalau setiap saat diberi nasihat. Wa rubbama aqbala alaihim idza ijtama'u haulahu faqala lahum. Bisa jadi juga yang dilakukan Rasulullah di pagi hari adalah beliau setelah duduk bersama mereka, di antara mereka dan semua berkumpul di samping beliau bertanya kepada mereka, hal fikum maridun a'udhu, apakah ada di antara kalian yang sakit, keluarganya, sahabatnya, tetangganya, sehingga aku kunjungi, aku ziarahi. Fa in qalu la, kalau mereka berkata tidak ada ya Rasulullah, beliau berkata, hal fikum janazatun atba'uha, apakah ada di antara kalian yang keluarga, sanak familinya, tetangganya meninggal sehingga perlu aku ziarahi juga, aku datangi dan antar jenazahnya. Wa rubbama sa'ala amman faqada min ashabihi, bisa jadi juga beliau bertanya tentang sahabatnya yang tidak hadir bersama beliau di masjid. Faqad sa'ala 'anil mar'ati sauda allati kanat taqumul masjid. Suatu ketika beliau bertanya tentang perempuan hitam, seorang wanita hitam yang sering berada di masjid dan sering membersihkan masjid. Lalu para sahabat berkata, matat ya Rasulullah, dia sudah meninggal. Faqal, Rasulullah berkata, afala kuntum adaitumuni, apa kalian tidak khawatir dengan tidak memberitahuku kalian telah menyakiti aku? Kenapa kalian tidak kasih tahu aku, kata Nabi SAW. Jadi beliau ingin berpesan bahwa beliau kecewa nih,
kau tidak diberitahu kenapa ada seorang wanita baik yang selalu di masjid dan membersihkan masjid meninggal dan beliau tidak dapat informasi sama sekali. Para sahabat berkata, wa qalu faka'annahum sagharu amraha wa qalu ya Rasulullah matat minal laili wa dufinat fakarihna an nuqidhaka. Jadi kelihatannya para sahabat juga tidak bermaksud menutupi informasi itu. Tapi bagi mereka ya mereka sudah bisa mengurusi perempuan itu dengan baik, diurusi, dimandikan, dikafani sampai dikuburkan. Mereka tidak ingin mengganggu Rasulullah SAW. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah matat minal laili wa dufinat. Dia meninggal semalam dan sudah dikuburkan. Apalagi kejadiannya di malam hari. Fakarihna an nuqidhaka. Kami khawatir mengganggumu di malam hari ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam dulluni ala qabriha. Tunjukkan aku di mana kuburannya. Thumma ata qabraha fa shalla 'alaiha wa da'a laha. Lalu sahabat menunjukkan kuburannya, datang Rasulullah ke kuburannya, Rasulullah salat di situ, mensalatkannya dan Rasulullah mendoakannya sallallahu alaihi wasallam. Jadi indah kan? Bagaimana Rasulullah memang mencintai sahabatnya. Rasulullah mencintai sahabatnya itu juga bagian dari cinta beliau kepada umatnya. Karena sahabat-sahabat beliau inilah yang akan menyampaikan pesan beliau turun-temurun dari generasi ke generasi dan sampai kepada kita juga berkat para sahabat itu radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Rasulullah mencintai sahabat-sahabatnya. Sehingga ada yang sakit beliau kunjungi, ada keluarganya yang meninggal beliau ziarahi, beliau datang bertakziah, atau seperti ini bahkan ada yang sudah meninggal dan beliau tidak tahu. Beliau datangi kuburannya, beliau sholat di sana dan beliau mendoakannya. Jadi manusia seperti ini bagaimana tidak pantas mendapatkan cinta dari para sahabatnya. Bagaimana beliau tidak pantas mendapatkan cinta juga dari kita umatnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perempuan yang bagi sahabat yang lain mungkin ini orang biasa-biasa saja. Tidak kita kenal pula, tidak kita dengar banyak ceritanya kecuali cerita bahwa ini perempuan suka membersihkan masjid. Di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perempuan ini adalah sesuatu yang tidak bisa disepelekan. Ya, dia seorang baik yang punya perbuatan baik, ia konsisten dengan perbuatan baik itu walaupun sedikit, walaupun kecil menurut kita, tapi bisa jadi di mata Allah yang sedikit itu nilainya sangat besar. Datang Rasulullah ke kuburannya, beliau solati dia dan beliau doakan dia di kuburannya. Walamma faqada Thabit bin Qais ibn Shammas radhiyallahu anhu sa'ala anhu wa qala ma sya'nu Thabit bin Qais la yura ashtaka qala Sa'd bin Mu'adz innahu la jari wa ma alimtu annahu wa ma alimtu lahu bisyakwa. Suatu hari Rasulullah SAW juga kehilangan seseorang yang biasa hadir di masjid. Namanya Thabit bin Qais bin Shammas radhiyallahu anhu. Rasulullah bertanya, suatu ketika Thabit tidak ada di jamaah salat subuh, Rasulullah bertanya, "Ma sya'nu Thabit bin Qais la yura?" Mengapa Thabit bin Qais tidak kelihatan? Ashtaka, apakah dia sakit? Atau dia ada sesuatu yang menimpanya? Sa'ad bin Mu'adz lalu menjawab, innahu lajari, ya Rasulullah, Thabit bin Qais adalah tetanggaku. Wa ma alimtu lahu bisyakwa, saya tidak tahu kalau dia punya keluhan apa-apa. Perasaan saya dia baik-baik saja. Fa'atahu Sa'ad, lalu Sa'ad datang kepadanya karena Rasulullah ingin tahu informasi tentang Thabit. Sa'ad yang datang. Fa'atahu Sa'ad
fa idza huwa qad dakhala baitahu wa aghlaqa alaihi babahu yabki. Faqala lahu ma sya'nuk? Faqala syarr. Jadi saat datang sebagai tetangga datang ke Thabit, sampai di sana ternyata saat dapati ini saat si Thabit masuk ke dalam rumahnya, dia kunci pintunya dan dia sedang menangis. Lalu saat izin untuk masuk, kemudian ngobrol sama Thabit, bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Faqala lahu ma sya'nuk? Ada apa wahai saudaraku Thabit? Thabit menjawab, syarr, sesuatu yang buruk telah terjadi. Innallaha yaqul, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Surat Al-Hujurat ayat 2. Wa ana rajulun syadidus sawt akhafu an yakuna qad habata amali wa fa ana min ahlin nar. Jadi Thabit menjelaskan mengapa dia mengurung diri di rumahnya. Dia begitu saat bertanya, ma sya'nuk, ada apa? Thabit berkata, syarr, sesuatu yang buruk telah terjadi. Lalu Thabit membacakan firman Allah tadi, surat Al-Hujurat ayat 2. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu tinggikan suaramu melebihi suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Dan jangan juga kalian mengeraskan suara kalian seperti saat kalian sedang berbicara dengan sesama kalian. Jadi kita dilarang dalam ayat itu untuk meninggikan suara melebihi suara Nabi. Kalau kita beriman, karena seruannya ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita benar beriman, kita tidak boleh meninggikan suara kita di atas suara Nabi. Jangan juga kita mengeraskan suara kita kepada Nabi sama seperti saat kita sedang ngobrol dengan sesama kita. Karena akibatnya apa? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kata Allah Subhanahu wa taala, amal kalian akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, wa antum la tash'urun. Sementara kalian tidak sadar sama sekali. Karena ini obrolan biasa. Tetapi dengan Nabi ada adab, ada etika khusus yang harus kita jaga. Suara kita tidak boleh lebih tinggi dari suara Nabi, dan kita tidak boleh mengeraskan suara saat bicara dengan Nabi sama seperti saat kita bicara dengan sesama kita. Hanya itu saja. Bila kita lakukan, kata Allah, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun, amal kalian akan dihapus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian tidak menyadarinya. Karena mungkin bagi sebagian kita ini perbuatan biasa, sehingga kita tidak sadar padahal ancamannya berat. Nanti coba kita ulas ini ya dalam kehidupan kita sekarang, tapi kembali lagi, ini alasan Thabit. Dia menganggap sesuatu yang buruk terjadi, lalu dia bacakan ayat itu, lalu dia jelaskan kepada saat wa ana rajulun syadidus sawt. Saya adalah orang yang suara saya tinggi, keras. Akhafu an yakuna qad habata amali. Saya khawatir jangan-jangan amal saya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihapus bila tetap bersuara tinggi atau keras di samping atau di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ana min ahlin nar. Saya khawatir saya termasuk penghuni neraka. Subhanallah. Lalu saat menyampaikan itu kepada Rasulullah tentang alasan kenapa Thabit tidak hadir di masjid saat ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memanggil Thabit, kemudian Rasulullah menjelaskan kepadanya, lasta minhum. Engkau tidak termasuk orang yang akan dihapuskan pahalanya oleh Allah Subhanahu, pahala amal-amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak termasuk orang yang disinggung dalam ayat tadi, bal ta'ishu bi khair wa tamutu bi khair.
anta min ahlil jannah. Kata Nabi kepada Thabit, engkau tidak termasuk mereka, tapi engkau akan hidup baik, dalam keadaan baik, engkau juga akan meninggal dalam keadaan baik, dan engkau adalah penghuni surga. Jadi begitu Rasulullah SAW bersikap terhadap para sahabatnya. Ketika tidak ada, beliau tanyakan, ya. Nah, coba kita perhatikan apa yang terjadi pada Thabit bin Qais dan dialog yang terjadi antara dia dengan Sa'ad bin Mu'adz, ya. Begitu tidak datang, saat ditanya Nabi, menurut Sa'ad tidak ada apa-apa, dia baik-baik saja. Tapi Nabi masih ingin tahu apa yang terjadi, datang Sa'ad, bertanya dan jawabannya begitu. Thabit hanya khawatir. Suara tinggi dan kerasnya itu menyebabkan amalan-amalannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, dan dia menjadi penghuni neraka. Karena dalam surat Al-Hujurat begitu dijelaskan. Bagaimana pula kita membayangkan dengan orang-orang yang menganggap remeh sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mereka lebih menganggap baik atau menganggap lebih baik etika atau tuntunan selain tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan kebiasaan mereka dalam kehidupan sehari-hari melebihi tuntunan Nabi, atau bahkan menolak sunnah dan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya yang seperti ini bila terjadi, maka pelakunya harus lebih khawatir. Jangan-jangan Allah telah menghapus amalan-amalannya tanpa dia sadari. Sekedar meninggikan suara saja atau mengeraskan suara di hadapan Nabi, sama seperti saat kita ngobrol dengan sesama kita, Allah bisa menghapus amal ibadah kita, apalagi kita berpaling dari tuntunan Nabi dan sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana pula Rasulullah SAW memberikan jawaban yang indah kepada sahabatnya, lasta minhum, engkau tidak termasuk seperti yang dijelaskan dalam ayat tadi. Engkau tidak akan dihapus amal-amalanmu, bal ta'ishu bi khair wa tamutu bi khair, anta min ahlil jannah. Engkau akan hidup dengan baik, meninggal dengan baik, dan engkau termasuk penghuni surga. Subhanallah. Bayangkan kalau kita seperti Thabit dan telah mendapat jaminan surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Susah terbayang, ya, betapa indah rasa gitu, betapa bahagianya kita bila diberi jaminan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi penghuni surga. Dan begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mencari tahu tentang sahabat-sahabatnya, ingin berada di dekat mereka, menjadi satu di antara mereka, ya. Dalam banyak riwayat juga dijelaskan Rasulullah saat duduk bersama sahabat tidak kelihatan siapa beliau, siapa sahabat beliau. Beliau berbaur dengan mereka, hadir di tengah-tengah mereka, dan menjadi bagian dari mereka. Tidak ada kesan beliau meninggikan diri beliau dari para sahabat. Sampai yang tadi kita bacakan, perempuan hitam yang kerjaannya membersihkan masjid, beliau tanyakan. Dan beliau merasa tersinggung ketika para sahabat tidak memberitahu beliau bahwa ternyata perempuan hitam itu telah meninggal dan dikuburkan, dan beliau mengharuskan dirinya untuk datang ke kuburannya, mensolatkannya, dan kemudian mendoakan perempuan itu. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Wa rubbama sa'alahum fi majlisihi wa rubbama sa'alahum fi majlisihi as-sahabiyyu hadha an ru'ahum fayaqul. Bisa saja Rasulullah SAW bertanya kepada mereka tentang mimpi-mimpi mereka, ya. Fayaqul man ra'a minkum ru'ya falyaqussaha alayya a'burha.
Wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang semalam bermimpi? Ceritakan mimpinya kepada aku dan aku tafsirkan mimpi itu. Indah ya? Subhanallah ya. Fayaqussuna alaihi ru'ahum. Lalu para sahabat yang semalam bermimpi menceritakan mimpi kesempatan. Kapan lagi mereka ditakbirkan mimpinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqussuna alaihi ru'ahum faya'buruha lahum. Au yaqulu lahum ma sya'allah an yaqul. Maka mereka menceritakan mimpinya kepada Nabi, lalu Nabi mentakbirkan mimpi itu. Menjelaskan apa maksud dari mimpi itu, ataupun Nabi berkata menjelaskan apa yang penting beliau jelaskan terkait mimpi mereka. Seperti contoh, wa min dzalika haditsu Abdullah ibni Salam radhiyallahu anhu qala, seperti hadis Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini dulu pendeta Yahudi yang masuk Islam. Qala, ia berkata, ra'aitu ru'ya ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu wa ka'anni fi rawdatin dzakara min sa'atiha wa khudratiha wasataha amudun min hadid asfaluhu fil ard wa a'lahu fis sama' fi a'lahu urwatun faqila li irqa faqila li irqa qultu la astati' fa'atani min safun ay khadimun farafa'a thiyabi min khalfi faraqitu hatta kuntu fi a'laha fa akhadtu bil urwah faqila li istamsik faqila lahu istamsik fastaiqadtu wa innaha la fi yadi faqasastuha 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Salam menjelaskan mimpinya. Dia berkata, saya bermimpi wa ka'anni fi rawdah, seakan-akan saya berada di sebuah taman yang sangat luas. Abdullah bin Salam menjelaskan luasnya taman itu dengan hijaunya tanaman-tanaman yang ada di dalam taman itu. Kata Abdullah bin Salam, di tengahnya ada tiang dari besi, ujung bawahnya menyentuh bumi dan ujung atasnya di langit. Fi a'lahu urwah, di ujung besi itu ada tali. Lalu dikatakan kepadaku, ada suara yang mengatakan kepadaku, naiklah. Qultu la astati', saya menjawab saya tidak mampu. Fa'atani min safun ay khadimun farafa'a thiyabi min khalfi, datang seorang pembantu yang membantu saya mengangkat baju saya. Farafa'a thiyabi faraqitu, lalu saya akhirnya mampu naik. Faraqitu hatta kuntu fi a'laha, sampai aku berada di ujung paling atas dari besi itu. Fa akhadtu bil urwah, lalu saya berusaha memegang tali. Di atas ujung besi yang paling atas kan ada tali. Faqila li istamsik, lalu dikatakan kepadaku, ada suara yang mengatakan, peganglah tali itu. Fastaiqadtu, lalu saya terbangun. Faqasastuha 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kuceritakan mimpi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasulullah mentakbirkan mimpi itu dengan berkata, tilkar rawdatul Islam. Taman itu adalah Islam. Dzalikal amudul Islam. Tiang di tengah besi, yang bawahnya di lantai, ujung atasnya di langit itu adalah tiang Islam.
Wa tilkal urwatu urwatul wusqa. Dan ya tiang Islam ini kan, amudul Islam adalah, dalam hadis Nabi jelaskan, adalah salat. Kan gitu ya. Kemudian al-urwah atau tali itu adalah urwatul wusqa. Tali itu adalah urwatul wusqa, itu tali yang kuat, buhul yang kencang. Atau urwatul wusqa yang dimaksudkan dengannya adalah kalimat la ilaha illallah. Artinya Abdullah bin Salam berpegang kuat dengan urwatul wusqa, dengan kalimat la ilaha illallah. Fa anta 'alal Islam hatta tamut. Rasulullah berkata di ujung takbirnya terhadap mimpi itu, dan engkau tetap dalam Islam wahai Abdullah sampai engkau meninggal. Walaqad 'asha Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu walladzi kana habran yahudiyan fa aslam ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwan min 35 sana. Abarat fiha ahdatsur riddati wa hurubul murtaddin. Wa baqiya Abdullah bin Salam thabitan 'alal Islam mustamsikan bil urwatil wuthqa hatta mat kama akhbarahu nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam yauma abara ru'yahu tilk. Dan Abdullah bin Salam dalam sejarah hidup setelah Nabi wafat selama kurang lebih 35 tahun. Dalam 35 tahun itu Abdullah bin Salam menyaksikan sendiri kejadian riddah. Banyaknya sahabat yang murtad dari Islam setelah Rasulullah meninggal. Banyaknya umat Islam yang murtad setelah Rasulullah meninggal, dan kejadian-kejadian peperangan murtadin, peperangan riddah untuk menghadapi orang yang murtad. Tapi Abdullah bin Salam tidak tergoyahkan sama sekali. Dia tetap di atas pendiriannya, memegang al-urwatul wusqa, memegang kalimat la ilaha illallah sampai ia meninggal, seperti yang ditafsirkan oleh Nabi SAW. Artinya tafsiran Nabi persis seperti yang dialami oleh Abdullah bin Salam setelah Rasulullah meninggal. Jadi kan setelah Rasulullah meninggal, banyak umat Islam yang waktu itu baru masuk Islam, imannya belum kuat, jadi tidak percaya. Ya, ada semacam pikiran bahwa Rasul itu tidak boleh meninggal. Ya. Jangan sampai kepada orang-orang biasa. Goncangan itu juga terjadi di tengah para sahabat besar seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, begitu mendengar Rasulullah meninggal, Umar kemudian berpidato keras dan berkata, man kana Muhammadan qad man qala Muhammadun mat. Barang siapa mengatakan Muhammad mati, akan saya penggal kepalanya. Ya, juga itu sahabat besar. Ya, ada goncangan, bukan karena mereka tidak tahu sebenarnya. Mungkin saja saking cintanya mereka kepada Rasulullah SAW, mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa Rasulullah harus pergi meninggalkan mereka. Apa yang terjadi pada Umar? Akhirnya selesai begitu Abu Bakar memberikan penjelasan. Ya, Abu Bakar saat melihat banyak yang gaduh, terguncang dengan kematian Nabi, apa kata Abu Bakar? Man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Maaf, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa menyembah Allah, maka Allah hayy, Allah Maha hidup dan tidak pernah akan mati, tidak akan pernah mati. Lalu Abu Bakar membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. Jadi Muhammad itu tidak lain adalah seorang rasul. Telah berlalu rasul-rasul
sebelum beliau, telah meninggal juga Rasul-Rasul sebelum beliau. Lalu apakah bila beliau meninggal, afa immata au qutila, atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, apa kalau beliau mati, wafat atau terbunuh, kalian harus kembali ke kekufuran lagi? Di saat itu baru Umar terkaget dan seakan-akan lupa bahwa ayat itu pernah ada, padahal Umar sendiri menghafal ayat itu. Ya, guncangan itu terjadi apalagi pada orang-orang yang baru masuk Islam. Terjadilah kejadian itu. Ada kelompok-kelompok orang yang keluar dari Islam, lalu terjadi peperangan dan situasi akhirnya bisa dikuasai kembali. Ya. Nah, Abdullah bin Salam menyaksikan peristiwa-peristiwa itu karena beliau hidup 35 tahun setelah Rasulullah meninggal, tapi dalam kekacauan itu, dalam keguncangan itu, Abdullah bin Salam termasuk yang kokoh mempertahankan keislamannya, padahal dia sebelum masuk Islam adalah seorang pendeta Yahudi. Artinya yang terjadi pada kehidupan Abdullah bin Salam sesuai dengan yang ditafsirkan oleh Nabi atau ditakbirkan oleh Nabi dalam mimpi Abdullah bin Salam yang dijelaskan dan ditakbirkan oleh beliau. Dan isyarat sebenarnya dari takbir mimpi Nabi itu sudah menunjukkan bahwa akan terjadi keguncangan. Maka di ujung tafsir mimpi kan Nabi mengatakan, ya, setelah Nabi mengatakan taman itu adalah Islam, tiang itu adalah tiang Islam, tali itu adalah al-urwatul wuthqa, kalimat la ilaha illallah, dan kamu akan meninggal dalam keadaan Islam. Kan begitu kata Nabi, ya? Artinya bahwa ada kondisi di mana ada orang-orang yang tidak bertahan. Kan begitu, ya? Kan Nabi tadi menafsirkannya begitu. Di ujung tafsir Nabi mengatakan, fa anta 'alal Islam hatta tamut, dan engkau ya Abdullah bin Salam akan tetap dalam keislamanmu sampai engkau meninggal. Isyarat bahwa memang akan terjadi keguncangan, ada sebagian orang yang akan meninggalkan Islam, sementara Abdullah bin Salam tidak. Dia bertahan dalam keislamannya sampai meninggal. Walamma qala marratan li ashabi, suatu ketika beliau juga berkata, ini waktunya masih sama, ya, masih di masjid sekali lagi, ya. Man ra'a minkum ru'ya falyaqussaha aw a'burha lahu. Barang siapa bermimpi, beritahu aku, ceritakan kepada aku dan akan aku tafsirkan. Faqala rajulun, ya Rasulullah. Ada seorang yang berkata, ini cerita mimpi lain lagi nih. Ya. Kan kejadiannya tidak di satu hari saja, tapi rata-rata terjadinya memang di pagi hari. Faqala rajulun, ya Rasulullah, inni aral lailata fil manam dhullatan tantifu ay sahabatan taqtur as-samna wal asal. Ya Rasulullah, semalam aku bermimpi, aku melihat awan yang menurunkan atau mengucurkan minyak samin dan madu. Jadi dia melihat dalam mimpinya ada awan itu, dari awan itu bercucuran minyak samin dan madu. Fa'aran nas yatakaffafuna minha bi aydihim fal mustakthir wal mustaqil. Lalu aku melihat orang-orang berebutan mengambil cucuran minyak samin dan madu itu dengan tangan mereka, dengan telapak tangan mereka. Ada yang mendapatkan banyak, ada yang mendapatkan sedikit. Wa ara sababan ay hablan wasilan minas sama ilal ard fa araka akhadta bihi fa'alauta. Kemudian saya melihat ada tali wasilan minas sama ilal ard, dari langit sampai ke bumi, tali itu. Lalu saya melihat engkau ya Rasulullah memegang tali itu, kemudian engkau menuju ke arah yang tinggi. Fa'alauta thumma akhadha bihi rajulun min ba'dika fa'ala. Kemudian setelah engkau ada seseorang lagi yang memegang tali itu, kemudian dia meninggi mengikutimu. Thumma akhadha bihi rajulun akhar fa'ala. Kemudian seseorang lagi mengikutinya, memegang tali itu, kemudian dia meninggi menyusuli orang yang sudah menyusulimu.
Thumma akhadha bihi rajulun akhar fanqata'a bihi. Kemudian seseorang lagi memegang tali itu, lalu di orang itu terputuslah tali itu. Thumma wusila lahu fa'ala. Tapi disambungkan kembali tali itu, kemudian orang itu meninggi lagi menyusuli Rasulullah SAW bersama orang-orang yang sudah meninggi bersama beliau. Qala Abu Bakar ada di situ. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, bi abi anta, wallahi, ya Rasulullah, demi Allah, la tada'anni fala a'burannaha. Izinkan aku, berikan aku kesempatan untuk mentakbirkan mimpi ini. Jadi Abu Bakar minta izin dari Rasulullah untuk mentakbirkan mimpi itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'burha." Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, ya sudah, silahkan engkau yang takbirkan. Qala Abu Bakar, amma dhullatu fa dhullatul Islam. Wa amma alladhi yantifu minas samni wal asal fal Qur'an halawatuhu walinuhu. Jadi kata Abu Bakar, awan itu adalah Islam. Ini Abu Bakar berusaha mentakbirkan mimpi. Awan itu adalah Islam, dan yang bercucuran berupa minyak samin dan madu itu adalah Al-Quran. Halawatuhu walinuhu, manisnya dan lembutnya. Al-Quran ya manis. Kalau kita sudah baca, kita resapi maknanya, kita akan merasakan manisnya itu di dalam hati, walinuhu, dan kelembutannya. Ya, Allah sendiri mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, hati kita jadi tenang. Nah, jadi as-samin wal asal, minyak samin dan madu itu ditafsirkan oleh Abu Bakar adalah Al-Quran, manisnya dan lembutnya. Wa amma ma yatakaffafu an-nasu min dzalik fal mustakthiru minal Qur'ani wal mustaqil. Dan adapun orang yang berusaha menadahkan telapak tangannya untuk mendapatkan minyak samin dan madu itu, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Ya, itulah orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Fal mustakthir minal Qur'an wal mustaqil. Wa amma sababul wasilu minas sama'i ilal ard fal haqqul ladzi anta alaihi. Adapun tali yang terbentang dari langit ke bumi, itulah kebenaran yang engkau bawa. Itulah kebenaran yang engkau bawa ya Rasulullah. Ta'khudhu bihi fayu'liyakallahu bihi. Engkau pegang teguh itu, maka Allah tinggikan derajatmu. Summa ya'khudhu bihi rajulun min ba'dik faya'lu bihi. Kemudian seseorang setelahmu akan berpegang teguh juga, dan Allah akan tinggikan dia. Summa ya'khudhu bihi rajulun akhar faya'lu bihi. Kemudian seseorang lagi setelah itu akan berpegang teguh, dan Allah akan tinggikan dia. Summa ya'khudhu bihi rajulun akhar fayanqati'u bihi thumma yusalu lahu faya'lu bihi. Kemudian seseorang lagi setelah itu akan berpegang dengan kebenaran itu, tapi kemudian terputus, lalu disambungkan kembali, dan dia juga akhirnya meninggi, jadi mulia, tinggi karena berpegang teguh dengan kebenaran itu. Lalu itu tafsiran Abu Bakar. Lalu dia berkata, fa akhbirni ya Rasulullah bi abi ant asabtu am akhtatu. Ya Rasulullah, tolong beritahu, demi Allah, tolong beritahu, apakah takbirku terhadap mimpi itu benar atau salah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan. Engkau benar sebagian dan engkau salah sebagian. Begitu di antara kebiasaan Rasulullah dengan para sahabat di pagi hari. Tapi yang bisa kita perhatikan adalah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
mimpi seseorang itu kan biasanya terkait dengan apa yang difikirkan olehnya dalam kesehariannya. Nah, kita menyebut tadi kita sudah bercerita sekitar ada berapa mimpi? 2 mimpi, ya. Baru 2 kan kita cerita ya. Mimpi Abdullah bin Salam dan mimpi sahabat yang akhirnya ditafsirkan oleh Abu Bakar ini. Ditakbirkan oleh Abu Bakar. Nah, 2 mimpi ini menunjukkan bahwa sebenarnya para sahabat radhiyallahu anhum memang perhatian utama mereka adalah perhatian tentang apa? Ya kan? Perhatian tentang apa kira-kira? Tentang agama. Tentang tanggung jawab melaksanakan agama dan menyebarkannya, mempraktekkan, mengamalkan agama ini supaya agama ini bisa difahami oleh banyak orang dan diikuti saat Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hidayah kepada mereka. Wa rubbama haddatsahum sallallahu alaihi wasallam bi ru'ya ra'aha huwa. Bisa juga Rasulullah SAW menceritakan mimpi yang beliau lihat sendiri kepada mereka. Fayaqussuha alaihim wa ya'buruha lahum. Lalu Rasulullah menceritakan mimpi beliau dan beliau sendiri mentakbirkan mimpi itu. Kama fi hadits Samrah radhiyallahu anhu qala sa'alana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman faqala hal ra'a ahadun minkum ru'ya. Seperti yang diriwayatkan oleh Samrah radhiyallahu anhu. Ia berkata suatu hari Rasulullah bertanya kepada kami semua, adakah di antara kalian yang semalam bermimpi? Qulna la. Semua menjawab tidak. Kan tidak setiap malam orang mimpi. Suatu ketika begitu Rasulullah tanya, mereka menjawab ramai-ramai tidak ada ya Rasulullah. Sambil noleh-noleh mungkin karena tidak ada, mereka bilang tidak ada ya Rasulullah. Qala, lalu Rasulullah berkata, lakinni ra'aitul lailata rajulaini atayani fa akhadha bi yadi fa akhrajani ila al-ardil muqaddasah thumma dzakara hadits ar-ru'ya at-tawil wa fihi dzikru ba'd ahwalil mu'adzabin wa ma yu'adzabuna alaihi wa dzikri ba'd ahwalil akhirah. Ini contoh. Jadi ketika Rasulullah bertanya dan sahabat tidak ada yang menceritakan, Rasulullah ceritakan mimpi beliau. Semalam kata Nabi, saya melihat di dalam mimpi ada 2 orang yang datang kepadaku, memegang tanganku, kemudian mengajak aku keluar menuju al-ard al-muqaddasah, ke tanah suci. Lalu dalam cerita mimpi itu kata penulis buku Al-Yawm An-Nabawi ini, itu mimpi yang panjang, ceritanya panjang sekali. Itu cerita tentang Rasulullah diperlihatkan tentang penghuni neraka, tentang siapa saja jadi penghuni neraka, kemudian bagaimana mereka disiksa, terus alasan apa mereka disiksa. Nah, itu hadis yang panjang. Jadi bahwa kadang-kadang Rasulullah menafsirkan mimpi sahabat yang menceritakan mimpinya, kadang-kadang juga Rasulullah menceritakan mimpi beliau sendiri kepada sahabat, kemudian menafsirkannya kepada mereka. Dan seperti itu yang terjadi di pagi hari Nabi SAW, obrolan-obrolan tentang hal-hal yang penting terjadi antara Rasulullah dan para sahabat sampai saat matahari telah terbit. Tsumma yaqum Rasulullah SAW ila hujuri nisaihi. Nah, begitu matahari terbit, Rasulullah berdiri, kemudian mendatangi kamar-kamar istrinya. Ila hujuri nisaihi fa idza kharaja minal masjid qal, dan saat beliau keluar dari masjid, beliau membacakan doa keluar masjid seperti yang sudah kita ketahui, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaba fadl. Kalau masuk kan kita doanya waftah li abwaba rahmatik. Saat akan masuk masjid, doanya adalah minta Allah bukakan pintu-pintu rahmatnya, tapi begitu keluar dari masjid kita minta Allah bukakan pintu-pintu karunia-Nya, pintu rizki. Ya, saat keluar masjid, karena kita akan berurusan dengan kehidupan, kita akan mencari nafkah untuk kita dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaba fadli. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi idza dakhala baitahu.
Keluar dari masjid lalu tadi beliau menuju ke kamar-kamar para istri, kamar-kamar ummahatul mukminin. Nah, begitu beliau masuk ke kamar istrinya, ya rumah beliau, ya kamar istri ya rumah beliau. Masuk ke rumahnya, di mana ada salah satu istrinya di situ. Hal pertama yang beliau lakukan adalah bersiwak lagi. Jadi bagaimana Rasulullah SAW selalu menjaga kebersihan. Ya. Beliau penting bersiwak karena beliau bisa jadi akan bercerita, akan ngobrol dengan istrinya. Beliau ingin sekali yang dicium oleh istrinya adalah sesuatu yang indah, yang wangi, bukan bau-bauan yang tidak enak. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi idza dakhala baitahu siwak. Yutayyibu bihi famahul mutayyib wa yusallimu ala ahlihi qailan. Ya, beliau membersihkan gigi beliau, membuat mulutnya jadi wangi, kemudian beliau mengucapkan salam kepada keluarganya, kepada istrinya. Assalamualaikum, kaifa antum ya ahlal bait. Setelah mengucapkan salam, beliau bertanya tentang kabar mereka. Bagaimana kondisi mereka, istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yatufu ala nisaihi yadkhulu ala kulli wahidatin fi hujratiha yusallimu alaihinna wa yad'u lahunna wa la yutilul muks. Beliau mengelilingi semua kamar istrinya, ya, menanyakan kabar mereka, dan beliau tidak berlama-lama, ya. Jadi di pagi hari itu beliau hanya mengunjungi untuk mengecek, ya, mencari tahu tentang kabar semua istrinya di pagi hari sebagai seorang suami yang bertanggung jawab. Wa rubbama dakhala ala ihdahunna wa hiya fi musallaha wa kharaja wa hiya ala haliha kama dakhala wa hiya ala haliha kama dakhala ala Juwairiyah radhiyallahu anha wa hiya fi musallaha tadhkurullah wa kharaja wa hiya ala haliha min adzikr. Kadang-kadang juga beliau masuk ke kamar salah satu istrinya sementara sang istri Ummul Mukminin sedang sholat. Beliau tidak mengganggunya, membiarkan dia sholat, dan beliau keluar lagi dari rumah setelah beberapa saat, dan istrinya tetap sholat, tidak sempat berbincang-bincang. Wa rubbama sa'ala 'anit ta'am faqala hal 'indakum syai'. Kadang-kadang beliau bertanya kepada istrinya, apakah ada sesuatu yang bisa dimakan? Fa in kana thammata ta'am qurriba ilaih. Wa ghaliban ma yakun ta'aman khafifan kat tamri wal hais wal aqid. Beliau bertanya, apakah ada sesuatu yang bisa dimakan? Kalau ada makanan, maka makanan itu akan disuguhkan kepada beliau dan beliau makan. Tapi biasanya yang disuguhkan di pagi hari adalah makanan ringan, ya, seperti kurma misalnya. Au syaraban kallaban, atau minuman seperti susu. Wa nahwi dzalik. Wa rubbama sa'ala fayaqulun ya Rasulullah ma indana syai'. Bisa jadi juga istrinya menjawab, ya Rasulullah, kami tidak punya apa-apa hari ini. Kehidupan Rasulullah memang sederhana sekali, ya. Kadang ada, kadang tidak ada. Ada saat di mana beliau masuk ke kamar salah satu istrinya dan dia berkata, kami tidak punya apa-apa hari ini ya Rasulullah. Lalu beliau berkata, fayaqul, di saat itu beliau berkata, fa inni idzan shaim. Kalau begitu hari ini saya berpuasa. Tidak ada keributan, tidak ada rame-rame, ya. Itu bagian dari apa yang penting kita ketahui dari keseharian Nabi SAW. Jadi di bagian pertama kita sudah mengetahui gambaran apa yang Rasulullah lakukan setelah bangun sampai beliau menyelesaikan sholat subuh di masjid. Kemudian setelah itu apa yang beliau lakukan setelah sholat, sementara duduk di masjid sampai terbit matahari, kemudian pulang dan datang ke kamar-kamar istrinya sebentar-sebentar saja untuk memastikan situasi dan kondisi para istri beliau ummahatul mukminin radhiyallahu anhunna. Demikian
teman-teman sekalian untuk hari ini. Insya Allah besok kita akan lanjut dengan waktu berikutnya. Apalagi yang Rasulullah lakukan setelah itu, ya, setelah datang dan mengunjungi istri-istrinya. Mudah-mudahan cerita ini akan semakin menguatkan pengenalan kita terhadap Nabi kita, manusia terbaik yang paling berjasa bagi kehidupan kita, sehingga kita lebih mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan cinta kita itu juga yang akan membuat kita akan bersama beliau di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.